Kita mulai ya, Bu. Selamat sore, Ibu Deborah. Selamat sore, Bu Irma. Terima kasih ya sudah datang untuk coaching kepada saya. Kira-kira tujuan dari Ibu Deborah pertemuan kita hari ini apa ya, Ibu Deborah? Ya, Bu, terima kasih. Tujuan saya ya datang silakan menjumpai Ibu adalah supaya saya memiliki solusi untuk menghadapi siswa-siswi saya yang minat dan motivasi belajarnya matematika itu sangat kecil, Bu. Oh, jadi kuncinya di sini minat dan motivasi anak-anak terhadap belajar matematika ya, Bu ya. Bu Dewi? Ke situ, apa harapan Ibu? Apa yang Ibu inginkan dari hasil pertemuan kita ini, Bu? Setelah nanti kita adakan pertemuan ini, saya memiliki solusi untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa saya dalam pelajaran matematika. Menurut Ibu, minat dan motivasi itu menurut Ibu seperti apa, Bu? Mereka senang belajar matematika, Bu. Ya, minat dan motivasi itu senang belajar matematika ya, Bu ya. Pasangannya. Jadi Ibu, menurut Ibu bagaimanalah cara Ibu untuk membuat anak-anak itu senang dan termotivasi? Belum hadir Bu ini. Menurut saya, Bu, minat dan motivasi anak-anak itu terhadap pelajaran matematika ini saya share di bisa meningkat apabila kalau kita memberikan materi matematika itu secara game gitu atau secara kuis, cara bermain-main, dan lokasinya kita sesuaikan dengan keinginan mereka. Bisa di dalam kelas, bisa di luar sekolah atau luar kelas. Baik Ibu, itu tadi Ibu mengatakan anak-anak tadi kurang minat dan termotivasi. Menurut Ibu, yang ciri-ciri anak-anak ini yang tidak termotivasi seperti apa, Bu? Anak-anak yang tidak termotivasi belajar adalah anak-anak yang kurang aktif di dalam pelajaran matematika. Kemudian setiap PR-PR yang diberikan jarang dikerjakan. Jadi intinya di sini motivasi yang di sini Bu kurang aktif ya, kurang aktif, terus tugasnya tidak dikerjakan. Ini apa langkah-langkah yang Ibu sudah lakukan untuk memotivasi anak-anak ini, Bu? Yang pertama yang saya lakukan adalah pertama-tama saya harus datang ke kelas itu tanpa membebani anak murid, Bu. Saya akan adakan refleksi terlebih dulu atau ice breaking terlebih dahulu, biar dia menyenangi matematika terlebih dahulu. Pak Hendri hilang dulu materinya, tetapi matematikanya dia senang dulu, pelajarannya dia senang dulu, gurunya dia senang dulu, baru kemudian materinya. Karena kalau gurunya dia tidak senang, bagaimana lagi materinya? Kira-kira Bu, di antara nilai 1 sampai 10 yang cara memotivasi anak ini udah berada di nilai berapa, Bu? Ibu lakukan? Kalau pada saat ini, Bu, saya masih di level nilai 7, Bu. Harusnya saya harus sampai nilai 10, tapi saya masih nilai 7. Alasan Ibu masih mengatakan di level ke-7 itu kenapa, Bu? Karena dari 36 siswa, Bu, masih
sekitar 25 atau 20-an lah Bu yang masih aktif di dalam pembelajaran matematika. Oh, jadi dari masalah niat dan motivasi ini, apa yang membuat anak-anak ini terganggu atau tidak memiliki motivasi, Bu? Yang saya lihat Bu, yang tidak memiliki motivasi atau minat karena mereka sudah tertanam di dalam dirinya itu bahwa matematika itu adalah pelajaran yang tidak menyenangkan. Padahal matematika itu adalah pelajaran yang menyenangkan, saya mengatakannya. Karena jawaban atau solusi untuk matematika itu baik di satu negara atau satu pulau itu sama jawabannya. Berbeda dengan materi yang lain. Jadi saya sekarang mulai untuk memperkenalkan bahwa matematika itu adalah makanan yang enak dikunyah-kunyah. Dan matematika itu adalah pelajaran yang menyenangkan yang bisa diaplikasikan nanti dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tidak terlepas dari matematika. Jadi tadi udah Ibu menjelaskan bahwa matematika itu sangat menyenangkan seperti itu ya Bu ya. Dan juga tadi Ibu sudah tidak langsung mengatakan saya akan melakukan refleksi kepada anak-anak ini seperti itu ya Bu ya. Terus tujuan Ibu untuk meningkatkan niat dan motivasi anak ini apa ya Bu ya? Tujuannya Ibu? Tujuannya ya supaya anak-anak didik ini merasa, apalagi terlebih di dalam kelas saya ya, karena saya matematika, supaya aktif dan lebih meningkatkan daya berpikirnya untuk memecahkan masalah. Jadi kalau dia kurang matematika, maka memecahkan dalam kehidupan sehari-hari nanti dia kurang juga dia bisa mengambil keputusan, Bu. Tadi Ibu mengatakan meningkatkan daya pikir anak untuk mengambil keputusan ya Bu ya. Untuk meningkatkan daya pikir anak ini membutuhkan jangka waktu berapa waktu lah Bu ya? Ya kalau saya kan Bu, ini di kelas saya 1 tahun, semester 1, semester 2. Untuk tingkat berikutnya dia udah berbeda guru. Paling tidak di tingkat saya waktu saya masuk, dia memang sangat menyenangi atau motivasi dan minat untuk belajar matematika itu sudah tinggi dalam dirinya. Jadi kalau dia sudah senang pada saat ini, maka untuk selanjutnya dia pasti dia senang, Bu. Oh ya, ini Ibu Deborah dari selama percakapan kita yang tadi untuk meningkatkan daya pikir anak ini, apa langkah yang akan Ibu Deborah lakukan? Langkah saya ya itulah tadi Bu, ya semakin meningkatkan bagaimana saya mengajarnya supaya menyenangkan, berpihak kepada murid, dan yang paling disenangi anak-anak itu adalah belajar sambil bermain, Bu. Kapan kira-kira Ibu Deborah terapkan ini? Ya, kalau bisa nanti setelah selesai percakapan kita ini, saya akan mulai terapkan, Bu. Saya tambahkan di rencana pembelajaran atau RPP, Bu. Baik ya Ibu Deborah, dari hasil coaching kita hari ini, apalah kira-kira Ibu Deborah ambil tujuannya? Dari hasil coaching kita pada saat ini, ya merubah cara mengajar saya untuk meningkatkan motivasi dan minat murid. Ya,
Baik, Ibu Deborah, terima kasih atas coachingannya hari ini. Saya pengen tahu lagi bagaimana aksi atau reaksi dari anak-anak setelah hasil coaching kita ini. Sampai jumpa untuk minggu depan ya, Ibu Deborah. Iya Selamat Bu, terima sore. kasih Bu. Selamat sore. Berarti lanjut ya Bu. Iya, lanjut. Selamat sore Bu Irmawati Situmorang. Selamat sore, Ibu Deborah. Bagaimana perasaan Ibu pada saat ini? Iya, perasaan saya senang, bahagia, Ibu. Iya. Kita bertemu Ibu dalam keadaan bahagia. Kita akan melakukan perbincangan atau percakapan atau namanya coaching, Bu. Apa tujuan Ibu sehingga ingin melakukan coaching ini atau percakapan ini? Sebenarnya seperti ini Bu ya, ini mengenai situasi saya untuk manajemen waktu. Manajemen waktu yang dimana itu menyesuaikan tugas-tugas yang ada di sekolah, di rumah, dan juga pekerjaan di LMS, seperti itu Bu. Oke Bu, sesuai dengan tujuan Ibu ingin mengetahui manajemen waktu antara sekolah, CGP, juga jadi ibu rumah tangga. Apa yang Ibu pikirkan? Mengapa Ibu katakan tadi belum bisa memanajemen waktu? Apakah Ibu molor atau bagaimana tugas-tugas Ibu yang tidak terkerjakan? Coba Ibu Irmawati. Baik Ibu, sebenarnya ini memang karena masalah waktu dan mungkin saya entah kurang pintar untuk manajemen waktu saya sehingga banyak terkendala dan mungkin juga karena terasa capek sehingga muncul ada rasa malas atau tidak termotivasi dalam diri sehingga tidak mampu manajemen diri sendiri. Jadi harapan saya, keinginan saya nanti saya dapat mengambil solusi bagaimana cara untuk manajemen waktu ini, Bu. Oke Bu Irma, tadi seperti Ibu katakan bahwa Ibu kadang kecapean, kadang banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Apa yang telah Ibu pikirkan untuk dapat memanajemen waktu? Atau apa yang Ibu pikirkan untuk melakukan pekerjaan Ibu dengan waktu dan tepat waktunya, Bu? Mungkin yang saya lakukan harus kesadaran diri mungkin ya Bu ya, harus ada motivasi atau kemauan dulu baru bisa dilaksanakan menurut saya Bu. Misalnya seperti ini, sebenarnya kan tugas-tugas itu bisa dicicil ya Bu ya, tidak ditumpuk-tumpukkan, tapi karena sudah fokus di sekolah terasa capek dan kita merasa tunggulah istirahat gitu. Jadi kita nggak langsung berpikir mengerjakan tugas itu secara terinci gitu ya Bu ya, seperti itu. Istilahnya tidak mencicil tugas-tugas ini. Jadi saya berpikir ternyata mencicil tugas itu penting seperti itu Bu. Oke Bu, berarti Ibu sudah tahu kenapa Ibu bisa kurang memanajemen waktunya. Sekarang Bu, kalau saya punya skala 1 sampai 10, yang 10-nya berarti Ibu sempurna memanajemen waktunya. Bisa membagi waktu yang ini. Sekarang Ibu di skala mana? Kalau dari skala 1 sampai 10, mungkin saya masih ada di skala 6 Bu. Kenapa saya bilang masih ada di skala 6? Masih banyak sekali tugas-tugas yang masih tertunda dan saya sering sekali mengerjakan tugas itu mungkin beberapa setelah istilahnya batas waktu dan saya
bagaimana untuk menyelesaikan menggebut, jadi mengakibatkan rasa lelah tinggi gitu Bu ya. Oke Bu, Iya. berarti Bu masih di skala 6. Iya. Apa yang ingin Ibu capai? Apakah mau tetap di skala 6 atau di skala 10? Oh, kalau saya sih Bu pelan-pelan aja ya, bukan langsung ke skala 10 dulu. Dijalani dulu skala 7, skala 8 baru sampai ke ke 10. Kalau menurut saya apalagi ini mengenai apa ya Bu ya? Tugas kadang capek sana jadi kalau bisa nanti naik ke skala 7 lah dulu Bu. Baru naik nanti ke skala 8. Oke Bu, berarti Ibu menginginkan kemajuan biar sampai ke skala 10 tapi secara bertahap. Kalau memang menginginkan kemajuan, apa komitmen Ibu supaya bisa skalanya naik ya, mulai dari 6 sampai ke 7 atau ke 8 atau ke 10? Komitmen saya pasti harus ada perubahan dalam diri saya, Bu. Harus dimulai dari diri saya, terus saya terapkan, harus ada penyerapan. Maka harus ada perubahan. Kalau tidak diterapkan, mungkin nggak tahu kita berubah atau tidak seperti itu, Bu. Iya Bu. Kemudian Bu, siapa-siapa saja atau yang bisa mendukung menurut Ibu supaya Ibu bisa mencapai tujuan Ibu ini tadi? Yang mungkin bisa mendukung yang pertama itu pasti dari keluarga ya Bu ya. Keluarga memotivasi, terus dari pihak sekolah, mungkin kepala sekolah, rekan sejawat, dan mungkin ya itulah yang bisa untuk istilahnya memotivasi kita, membantu kita, bisa juga untuk berdiskusi menurut saya Bu. Keluarga sama rekan kerja itu bisa saling berkolaborasi. Oke Bu, berarti banyak yang mendukung akan keberhasilan Ibu akan manajemen waktu ini. Ibu punya target enggak? Sampai kapan? Atau di mana? Atau berapa lama Ibu bisa mencapai target Ibu ini? Kalau berapa lama, mungkin saya akan melakukan mulai besok ya Bu ya, secara pelan-pelan. Kalau berapa lama itu merasa harus berkelanjutan saya rasa ya Bu ya, karena dimanapun kalau melaksanakan tugas itu selalu ada Bu. Jadi mungkin mulai besok sudah mulai dari diri, pintar-pintar dan tugas-tugas juga tidak boleh ditumpukan, seperti itu Bu. Oke Bu, terima kasih Bu. Dari penjelasan Ibu tadi, Ibu telah menemukan solusi bahwa Ibu akan melakukannya besok dan berkelanjutan. Mudah-mudahan kita nanti bertemu di minggu depan, Ibu sudah memang naik skalanya. Ya Bu, jadi sekarang Bu, setelah percakapan kita ini, apa yang Ibu rasakan? Yang saya rasakan, tolong ya Bu ya, saya juga menemukan solusi yang saya sendiri, yang menemukannya sendiri. Dan mudah-mudahan solusi yang saya lakukan ini bisa saya jalankan dan skalanya juga semakin meningkat seperti itu Bu. Oke Bu, sekarang kita akhiri percakapan kita ini. Terima kasih, selamat sore Bu Irma. Selamat sore Bu Deborah. Berarti kita diskusi ya Bu ya? Iya Bu. Refleksi yang semalam masih Bu? Kayaknya iya Bu, itu juga. Berarti kita isi itu aja ya Bu? Ya kita isi, kita share atau gimana nih Bu? Boleh di-share Bu? Oh, kirim aja ke grup ya Bu ya. Iya Bu. Sa Udah saya kirim ya Bu.
Udah Ibu bagi, Bu? Sudah Bu, di apa? Oh iya, Bu. Di WA ya Bu ya. Halo Ibu Deborah. Oke, Bu. Udah nampak Bu? Udah, Bu. Halo Ibu Deborah. Kita buat namanya duanya. Iya, namanya duluan Bu. Heeh. Udah aku tulis kok nggak keluar ya. Ini laptopku yang lagi apa ini Bu? Lagi hang. Oh ya. Iya. Irma.
Bu Irma udah puisi. Tambah-tambahilah. Satu, Bu. Itu apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Sudah memakai 3 kompetensi, Bu. Belum lah ya kan? Pertanyaannya kurang berbobot. Apa Bu tadi? Sudah ini, sudah melakukan 3 kompetensi itu. Kompetensi dalam coaching kan presensi penuh,